Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Uqudul Jan. Kita telah sampai kepada perkataan musannif. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau duduk di masjid, wa aslu baina, adapun asal daripada baina itu adalah antudofa, baina tadi dimudofkan limuta'addidin, kepada kalimat yang berbilang, ghairi jumlatin, yang bukan jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Contohnya baini wa bainaka, atau bainal masyriqi wal maghribi. Jadi baina tadi itu dimudofkan kepada yang berbilang tapi yang bukan jumlah. Fakafatha ma anil idhofah lil mufrad, maka huruf ma itu mencukupi baina dari diidhofahkan kepada mufrad, atau anil idhofah aslan, atau ma tadi mencukupi daripada baina tadi dari diidhofahkan sama sekali, enggak perlu diidhofahkan karena sudah ada ma. Jadi kalimat bainama, ma-nya di sini itu mencukupi baina dari diidhofahkan. Fasarat, maka menjadilah baina itu limujarradir rabti wal fu'a wal mufaja'ati, sehingga menjadilah baina tadi itu hanya sekedar menjadi kata hubung dan kata yang menunjukkan makna tiba-tiba. Mufaja'ah, kata yang menunjukkan makna tiba-tiba. Wa id, dan adapun id, ba'daha, setelah kalimat bainama, itu limujarradi ta'kidi mufaja'atiha. Jadi id setelah bainama itu hanya untuk sekedar menguatkan kata yang menunjukkan makna tiba-tiba dari bainama. Kemudian wa Rasulullah, sedangkan Rasul di sini dibaca rofa itu menjadi mubtada. Wa jalisun, sedangkan jalisun itu khobaruhu, khobarnya. Kata qolahu Syekhuna Yusuf, demikianlah yang telah dikatakan oleh guru kami yaitu Yusuf. Wa qala Ahmad Ad-Dardir, dan telah berkata Syekh Ad-Dardir, beliau mengatakan bainama itu adalah dzarfu zamanin, itu adalah dzarf zaman. Jadi bainama itu adalah dzarf zaman, tudafu yang dimudofkan ilal jumali kepada jumlah. Thumma dominat, kemudian bainama tadi itu memuat makna syarti, makna syarat. Falidha, oleh karenanya, karena memuat makna syarat, kanat adalah bainama tadi, la budda laha, harus laha baina tadi memiliki, bainama tadi memiliki min jawabin, harus memiliki jawab. Wa jawabuha, sementara jawab daripada bainama itu la budda ayyakuna makrunan bi id, harus dibarengi disertai dengan id, kama huna, sebagaimana di sini. Atau bi'idha, harus dibarengi dengan idha, al-fujaiyataini, yang keduanya, yang id dan idha itu memiliki makna tiba-tiba.
Wal makna dan adapun maknanya adalah baina auqati kauni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid, di antara waktu-waktu keadaannya Rasulullah SAW itu duduk di masjid, id. Nah, id ini adalah jawabnya syarat. Id tiba-tiba dakholatim ro'atun, tiba-tiba masuk seorang perempuan min muzayyanah, daripada muzayyanah, bitasghir, dengan cara bacanya tadi ditasghir muzayyanah. Jadi muzayyanah itu adalah ismu qabilatin, nama sebuah qabilah, min mudor, daripada mudor. Wa huwa adapun mudor itu adalah muzayyanah bin Ad bin Tabikhoh bin Ilyas bin Mudor. Perempuan tadi tarfalu, yaitu memanjangkan pakaiannya, bi fathil fa, dibaca dengan fathah fa-nya. Ini salah cetak, yang betul fa. Ai tutilu thiyabaha, maksudnya adalah perempuan tadi itu memanjangkan pakaiannya, fi zinatin laha, di dalam perhiasannya, fil masjid, di dalam masjid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, inhau, laranglah oleh kalian, nisaakum, istri-istri kalian, laranglah an lubsi zinati, dari mereka memakai perhiasan, watabakhturi, dan dari melenggak-lenggokkan jalan, ai tahsinil masyi, membaguskan jalannya, fil masjid, di dalam masjid. Fa inna bani Israel, karena sesungguhnya bani Israel itu lam yul'anu, mereka tidak dilaknat, hatta, sehingga labisa nisa'uhum, istri-istri mereka itu memakai azinata, perhiasan, watabakhtaru, dan mereka berjalan dengan sombong, ai masyau mutakabbirin, mereka berjalan dengan sombong, fil masjidi, di dalam masjid. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa hadhi zinatu, dan adapun berhias ini itu kabiratun, dosanya adalah besar. Idza tahaqqaqat fitnatu, apabila fitnah tadi menjadi nyata. Amma adapun amma mujarradu khasyatiha, adapun hanya sekedar khawatir fitnah, fahuwa makruh. Nah, kalau memakai perhiasan kemudian sekedar khawatir adanya fitnah, maka itu hukumnya adalah makruh. Au ma'adhaniha, atau berhias bersama ada dugaan adanya fitnah, ma'adhaniha, bersama dugaan fitnah, fahuwa haram, haram hukumnya. Akan tapi ghairu kabiratin, bukanlah dosa besar. Kama afadahu Ibnu Hajar, sebagaimana telah memberikan faedah yang demikian itu siapa? Ibnu Hajar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyumam ru'atin, mana saja perempuan, istaqtarat, yang dia memakai minyak wangi, ai istakmalat al-athara, dia memakai minyak harum, wa huwa, adapun athar itu adalah at-tibu, minyak wangi, wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengannya itu adalah minyak harum, yadharu, yang tampak apa, rihuhu, minyak harum yang tampak harumnya, yaitu minyak harum yang baunya menyengat. Thumma, kemudian kharajat, perempuan tadi keluar, min baitiha, dari rumahnya, famarat, kemudian dia lewat, ala qaumin, atas kaum, minal ajanib, dari laki-laki asing, liyajidu, supaya laki-laki asing tadi mendapatkan rihaha, bau harumnya perempuan tadi. Jadi kalimat liyajidu rihaha itu adalah illatun, alasan, lima, bagi kalimat qoblahu, sebelumnya.
Jadi alasan perempuan tadi memakai minyak wangi itu adalah supaya laki-laki asing bisa mencium bau harum perempuan tadi. Fahiyah, maka perempuan tadi kalau dia melakukan seperti itu, fahiyah zaniyatun, maka dia adalah wanita yang melakukan zina. Maksudnya bagaimana? Ai kazaniyati fi husulil ithmi, seperti perempuan yang melakukan zina fi husulil ithmi, di dalam menghasilkan dosa. Wa in tafawata, meskipun dosanya tadi bertingkat-tingkat, berbeda-beda, enggak sama. Wa kullu ainin, dan setiap mata, nadharat, yang melihat, ila muharramin, kepada perkara yang diharamkan, maka mata tadi adalah zaniyatun, zina, kama taqaddama, sebagaimana keterangan yang telah lewat. Rawahu Imam Ahmad wa Nasa'i wal Hakim an Abi Musa al-Asy'ari. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ittalaqtu, aku melihat, bi tasydidit ta al-muhmalati, yaitu dibaca dengan tasydid ta-nya al-muhmalati tanpa titik. Ittalaqtu, aku melihat, fil jannati, di dalam surga, fara'aitu, maka aku melihat, aktsara ahliha, kebanyakan penduduknya itu adalah fuqara, orang-orang fakir. Walaisa hadza, dan tidaklah ini, yujibu fadlal fakir alal ghani, tidaklah ini menunjukkan keutamaan fakir atas orang kaya. Wa innama ma'nahu, hanya saja maknanya adalah annal fuqara'a, bahasanya orang-orang fakir, fil jannati, di dalam surga, itu aktsaru, lebih banyak, minal aghniya, dari orang-orang kaya. Fa akhbara an dzalika, Nabi mengabarkan tentang hal itu, kama, sebagaimana takul, sebagaimana kaum mengatakan, aktsaru ahli dunya fuqara, kebanyakan penduduk dunia itu adalah orang-orang fakir, ikhbaran anil hal, untuk mengabarkan tentang keadaan. Walaisal faqru, dan bukanlah fakir itu adkhalahum al jannah, yang memasukkan mereka ke dalam surga, bukanlah kefakiran yang memasukkan mereka ke dalam surga. Wa innama dakhalu, hanya saja mereka masuk surga itu bisolahihim, disebabkan kesolehan mereka, ma'al fakri, bersama dengan fakir. Fa innal fakira, karena sesungguhnya orang fakir, karena sesungguhnya fakir, idza lam yakun sholihan, jika dia bukanlah orang yang soleh, la yafdul, maka dia tidak memiliki kelebihan. Qala al-Azizi, berkata Syekh Al-Azizi, beliau mengatakan, wa dhahirul hadis, adapun zahirnya hadis itu adalah tahridun ala tarkit tawassu'i minad dunya, itu adalah dorongan untuk meninggalkan bermewah-mewah, berlapang-lapang daripada dunia. Kama anna fihi, sebagaimana anna fihi, di dalam hadis, sesungguhnya di dalam hadis tadi itu tahridun nisa, itu ada dorongan bagi perempuan, alal muhafadzah, atas menjaga, ala amriddin, atas perkara agama, li'alla yadkhalna, supaya perempuan tadi tidak masuk annara, ke dalam neraka. Kama qala, sebagaimana telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattola'tu, dan aku melihat, finnari, di dalam neraka, ai nari jahannam, neraka jahannam, ai alaiha, atas neraka jahannam, fara'aitu, kemudian aku melihat, aktsara ahliha, kebanyakan penduduknya itu adalah an-nisa, para perempuan. Ruahul Imamu Ahmad wa Muslimun wa Tirmidhiyu an Anasin wal Bukhari wa Tirmidhiyu an Imran bin Husain, daripada Imran bin Husain.
Wa dzalika hal itu ay kathratu dukhulin nisa'i finnar, paling banyaknya masuknya wanita ke dalam neraka, kebanyakan banyaknya masuknya wanita ke dalam neraka itu disebabkan liqillati ta'atihinna, disebabkan sedikitnya mentaatinya mereka para wanita tadi, mentaati lillah kepada Allah, sedikitnya mereka taat kepada Allah, wali rasulihi, dan taat kepada rasulnya, wali azwajihin, dan sedikitnya mereka taat kepada suami-suami mereka, wa kathrati tabarrujihinna, dan banyaknya mereka menampakkan perhiasan mereka, wali annal kufron, dan wali anna kufronal ashir, ini tulisannya cetakannya salah ini, wali anna kufronal ashir, dan sesungguhnya kufur terhadap suami, watarkas sabri, dan tidak bersabar, indal bala, ketika terjadi musibah, fihinna, pada perempuan tadi, itu aktsaru, banyak. Wa tabarruju, adapun tabarruj, huwa, itu adalah idza aradat al-khuruja, apabila seorang perempuan ingin keluar min baitiha, dari rumahnya, labisat, maka dia memakai pakaian afkhara thiyabiha, maka dia memakai afkhara thiyabiha, pakaiannya yang paling wah. Nah, au azmaha, atau pakaiannya yang paling agung. Wa tajammalat, dan dia tajammalat ay tazayyanat, dia berhias, wa tahassanat, dan dia membaguskan diri, ay ijtalabat al-idha'ata, dia menarik cahaya. Jadi perempuan tadi berhias supaya dia tampil bercahaya. Wa kharajat, dan dia keluar taftinun nas, yaitu dalam keadaan menfitnah manusia, ay tastamiluhum, yaitu membuat manusia tertarik, binafsiha, dengan dirinya. Fa in salimat, maka jika dia selamat, finafsiha, pada dirinya, lam yaslam annasu minha, maka manusia tidak selamat darinya. Jika dia selamat pada dirinya, manusia tidak selamat darinya. Boleh jadi dia selamat, tidak terkena fitnah, akan tetapi manusia tidak akan selamat karena terkena fitnah. Walihada, oleh karenanya, aili adami salamatin nasi minha, karena tidak selamatnya manusia darinya. Yang dimaksud manusia ini adalah laki-laki, karena tidak selamatnya manusia, para laki-laki tidak selamat darinya, qala Nabi, maka Nabi bersabda, al-mar'atu auratun, wanita itu adalah aurat, ay yustaqbahu zuhuruha lirijal, yaitu dianggap buruk zuhuruha, tampaknya perempuan tadi, lirijal, kepada laki-laki. Wa idza kharajat, maka apabila seorang perempuan itu keluar min baitiha, daripada rumahnya, ay khadriha, sama rumahnya, istashrafaha syaiton, maka setan akan melihatnya, ay rafa'a basarahu, setan akan mengangkat pandangannya, ilaiha, kepada perempuan tadi, fayuqi'u fil fitnah, kemudian setan tadi akan menjerumuskan wanita tadi di dalam fitnah. Awil muradu, atau yang dimaksud adalah syaitonul ings, yaitu setan manusia. Sumia, dia dinamai bihi, dengan setan tadi, itu ala tasbih, karena miripnya orang tadi. Maksudnya mirip dalam kelakuannya, kelakuan setan. Wa aqrabu ma yakunul mar'atu minallah, dan paling dekatnya keadaan seorang perempuan kepada Allah adalah idza kanat fi baitiha, ketika seorang perempuan tadi berada di rumahnya. Wa fi riwayatin, dan di dalam wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, al-mar'atu, adapun perempuan itu auratun, wanita itu adalah aurat. Apa yang dimaksud aurat di sini? Ghairu wathiqatin, yaitu tidak dapat dipercaya. Wanita itu tidak dapat dipercaya.
Biha dengan sebab perempuan fasadun kabirun terjadi kerusakan-kerusakan yang besar. Oleh karenanya wahai kaum wanita, jagalah diri Anda karena Anda adalah fitnah bagi laki-laki. Fahbisuhunna, maka tahanlah mereka fil buyut di rumah-rumah. Fa innal mar'ata, karena sesungguhnya seorang perempuan idza kharajat at-tariqa, apabila dia keluar ke jalan, ay kharajat min khadriha, maksudnya adalah ketika dia keluar min khadriha dari rumahnya, wa aradat dan dia ingin antas luka toriko, dia ingin menempuh jalan, qala laha ahluha, maka berkata kepadanya keluarganya, maksudnya suaminya bertanya kepadanya, aina turidin, mau kemana kamu? Qalat, maka dia menjawab, a'udzu maridon, aku ingin menjenguk orang sakit, wa usyayyi'u janazatan, dan aku ingin mengantar jenazah. Fala yazalu, maka senantiasa terus menerus biha terhadap perempuan tadi siapa syaitan, setan terus-menerus akan membersamai wanita tadi hatta tukhrija dhira'aha, sehingga wanita tadi akan mengeluarkan lengannya, dibujuk terus sehingga wanita tadi membuka auratnya. Wa mal tamasat ay talabatil mar'atu wajhallah ay ridahu, dan tidaklah bisa seorang perempuan mencari keridhaan Allah bimithli, dengan semisal, dengan seperti antak uda, dia duduk fi baitiha, di rumahnya, wa ta'buda, dan dia menyembah beribadah rabbaha kepada Tuhannya, wa tuti'a ba'laha, dan dia mentaati suaminya, ay zaujaha, maksudnya suaminya. Intinya ibadah yang paling utama bagi seorang wanita adalah beribadahnya seorang wanita tadi di rumahnya dan mentaatinya kepada, dan dia taat kepada suaminya. Itu adalah ibadah yang paling utama bagi seorang istri. Wa kana Hatim al-Assam, dan adalah Hatim al-Assam, beliau mengatakan al-mar'atu shalihatu imaduddin, wanita solehah itu adalah imaduddin, tiangnya agama, wa imaratul bait, dan sesuatu yang memakmurkan rumah, wa aunun ala ta'ah, dan menolong ketaatan, wal mar'atul mukhalifatu, adapun wanita yang menyelisihi syariat itu tudhibu qalba sahibiha, wanita yang menyelisihi syariat adalah tudhibu qalba sahibiha, dia menghancurkan hati pemiliknya, yaitu suaminya. Wahya dhahikatun, sementara perempuan tadi itu tertawa, dia hancurkan hati suaminya sementara dia malah tertawa. Bahkan Abdullah ibnu Umar, yang qul adalah Abdullah bin Umar, beliau mengatakan alamatu kaunil mar'ati min ahlin nar, tanda perempuan ahli neraka adalah antat haka, dia tertawa li zaujiha, kepada suaminya, idza aqbala, ketika suaminya tadi itu ada, wa takhunuhu, dan perempuan tadi berkhianat kepada suaminya, idza adbara, ketika suaminya tadi itu berpaling, maksudnya pergi. Wa kana Hatim al-Assam, dan adalah Hatim al-Assam yaqul, beliau berkata, min alamatil mar'ati sholihati, di antara tanda wanita solehah adalah ayakuna hubbuha, adanya kecintaannya perempuan tadi itu makhafatallah, takut kepada Allah, wa ghinaha, dan adapun kekayaannya itu adalah al-qanaata, menerima, merasa cukup, bi qismatillah, dengan pembagian Allah, wa huliha, dan adapun perhiasan perempuan yang soleh itu adalah as-sakhawatu, dermawan, bima tamliku, dengan apa yang dia miliki, wa ibadatuha, dan adapun ibadahnya perempuan yang soleh itu adalah husna khidmati zauj, yaitu melayani suami dengan baik. Wa himmatuha, cita-citanya wanita soleh adalah al-istidada lil maut, yaitu bersiap-siap untuk mati.
Wallahu a'lam.